Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Syekh Abdullah Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas syarat-syarat sah salat. Jadi ada syarat-syaratnya supaya salat kita sah. Kita sudah membahas 9 syarat. Kita lanjutkan sekarang asyartul asir. Syarat yang ke-10 adalah tarkul kalami, meninggalkan ucapan. Bukan berarti salat harus diam, bukan, tapi maksudnya ucapan kepada manusia itu yang harus ditinggalkan. Tapi kalau ucapan kepada Allah tentu saja kita baca pada waktu salat. Maka orang bersin mengucapkan alhamdulillah, gak apa-apa. Ini karena ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang menjawab orang bersin yarhamukallah, tidak boleh. Karena ini kita menjawab kepada orang yang bersin tersebut. Atau orang salam kepada kita, kita ucapkan waalaikumsalam, ini salatnya batal. Dalilnya apa? Bahwasanya salat harus diam. Dalilnya dalam Al-Quran ada, dalam hadis Nabi ada. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qumu lillahi qanitina. Bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 238. Dan salatlah kalian karena Allah dalam keadaan qanit. Nah, qanit itu salah satu maknanya adalah diam, ya, meskipun ada juga yang mengartikan khusyuk, tapi ada yang mengartikan diam. Ini dalil dari Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, dulu-dulu di awal Islam Rasulullah SAW kalau disalami ketika sholat beliau menjawab salam, tapi tiba-tiba setelah itu sudah tidak menjawab salam lagi. Maka selesai sholat beliau mengatakan kepada orang yang salam tadi, inna fis salati syughlan, sesungguhnya sholat itu ada kesibukan, yaitu sibuk kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh bicara kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu asal muasal kenapa tidak boleh bicara pada saat sholat. Beliau mengatakan fatabtulu, maka sholat batal binutqi, dengan berbicara biharfaini, binutqin dengan berbicara biharfain, dengan 2 huruf. Misalnya a atau aba, nah, 2 huruf ini batal. Kalau 1 huruf gimana? Atau harfin mufhimin, 1 huruf tapi yang sudah memberikan paham. Misalnya he, ini he itu panggilan, ya. Atau misalnya kalau orang Arab qi itu artinya jagalah. Atau misalnya dalam bahasa Arab seseorang mengatakan ya, itu artinya hafalkanlah atau jagalah, ya, sama dengan qi. Maka tidak boleh itu diucapkan. Au mamdudin, atau huruf yang dipanjangkan, a atau ba, meskipun 1 huruf tapi dipanjangkan, itu sama dengan 2 huruf. Karena kalau dipanjangkan itu seolah-olah kita mengucapkan huruf tadi plus fathahnya, berarti apa? 2 huruf. Walau bitanahnuhin, meskipun dengan dehem. Nah, dehem dipanjangkan juga membatalkan. Ini batal salatnya. Kalau dehem seperlunya aja. Sesuai dengan keperluan. Nih. Wa ikrahin, meskipun dipaksa, ditodong pistol suruh bicara pas salat. Nah, kita terpaksa bicara, kalau nggak bicara nanti ditembak mati. Nah, salatnya batal. Wa dhahikin, dan tertawa. Wa bukain, dan menangis. Wa aninin, dan anin. Anin itu adalah rintihan, seperti menangis tapi apa? Beda dikit, ya, merintih. Wa nafkhin, dan meniup, minal fami, baik dari mulut awil angfi atau dari hidung. Semua itu kalau adalah 1 huruf yang dipanjangkan meskipun disertai dengan ini semua tadi tetap membatalkan salat. Kemudian beliau mengatakan wa yu'dharu, dan dimaafkan fi yasiril kalami, pada ucapan yang sedikit, in sabaqa lisanuhu, apabila itu
terlepas dari lisan kita. Terlepas dari lisan maksudnya apa? Tidak sengaja. Imamnya dari berdiri tiba-tiba sujud. Kemudian kita kaget mengatakan nah, itu sebenarnya 2 huruf itu, Pak. Tapi kan yasir itu kan sedikit kan, 2 huruf masih sedikit ya. Maka kalau itu keluarnya itu tanpa sengaja kita, itu dimaafkan. Berarti pembahasan yang di atas tadi itu adalah kalau sengaja. Au nasya, atau dia lupa. Jadi dia dia sengaja ngomong tapi lupa pas kondisinya kondisi sholat. Mungkin karena pas sholat dia tidak khusyuk, akhirnya mikirnya ke sana kemari, kemudian keluar ucapan tapi dia tanpa sadar, tanpa sadar bahwa dirinya sedang sholat. Au jahilat tahrim, atau dia tidak tahu hukum haramnya bicara tersebut, wa huwa qaribu ahdin, sementara dia itu baru saja bil islami, masuk Islam. Maka orang yang baru saja masuk Islam, kalau tidak tahu bahwasanya bicara di dalam salat tidak boleh, masih dimaafkan. Kalau panjenengan ini yang sudah lama masuk Islam, tidak tahu kalau salat tidak boleh bicara, nah ini tidak dimaafkan. Kenapa? Udah lama Islam kok nggak tahu gimana nih. Berarti menunjukkan dia nggak pernah mau belajar agama, maka tidak dimaafkan. Ada seorang sahabat Nabi baru saja masuk Islam. Dia sudah tahu bahwasanya kebiasaan kaum muslimin kalau ada orang bersin alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Nah, sehingga pas sholat dia mendengar sahabatnya yang di sampingnya bersin mengucapkan alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah. Maka seluruh sahabat yang ada di masjid kemudian nepuk pada paha mereka, maksudnya suruh diam. Nah, dia disuruh diam, maka dia merasa heran, kenapa kalian tuh pada nepuk paha-paha kalian, malah tambah ngomong malah. Akhirnya mereka tambah melotot. Nah, begitu dia tahu bahwa mereka semuanya marah sama dia, dia pun diam. Nah, kenapa dia dimaafkan oleh Nabi? Selesai sholat, Nabi tidak mengatakan ulangi sholatmu, tapi Nabi cuma mengatakan besok lagi kalau sholat jangan ngomong ya. Tapi sholatnya tadi dianggap sah. Kenapa? Karena dia baru saja masuk Islam. Jadi kalimat ini adalah diambil dari hadis tersebut. Namanya Muawiyah siapa gitu, sahabat Nabi Muawiyah bin Hakam atau siapa, bukan Muawiyah yang bin Abi Sufyan ya. Atau man nasya'a, orang yang dia itu tumbuh bibadiyatin, pada badiah, pada pedesaan, ba'idatin yang jauh, anil ulama, dari para ulama. Jadi misalnya suku-suku bagian pedalaman, Dayak dan sebagainya, yang nggak pernah ada pengajian di sana. Nah, meskipun dia sudah Islam lama, tapi karena hidupnya di tempat yang tidak ada pengajian sama sekali, maka itu masih bisa dimaafkan. Kalau hidup di Solo, ya, padahal di Solo banyak pengajian, dia tidak tahu bahwa sholat tidak boleh ngomong, nah ini tidak dimaafkan. Atau hasala, terjadi ucapan tadi bil ghalabati dhahikin, karena terkalahkan oleh tertawa, au ghairihi, atau selain tertawa. Nah, maka ini dimaafkan. Gara-gara tertawa sampai keluar suara yang tidak kita usahakan suara itu, tapi suara itu munculnya gara-gara tertawanya yang yang tidak bisa tertahan. Nah, itu masih dimaafkan. Apa mungkin orang sholat kok tertawa? Pernah ada kejadian, Pak, ada orang sholat, depannya itu juga sholat jamaah ya, terus depannya itu kan pakai sarung. Nah, terus anaknya itu muter-muteri dia, akhirnya masuk di sarungnya itu. Nah, yang di belakangnya jadi ketawa nih. Nah, ketawanya kalau sampai terkalahkan dia, akhirnya keluar suaranya, ini masih dimaafkan. Kemudian wala yu'dharu, tetapi tidak dimaafkan fil katsiri, apabila itu banyak, bihadhil a'dzari, dengan udzur-udzur tersebut. Nah, jadi suara yang keluar gara-gara tertawa tadi dibagi dua. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak nggak dimaafkan. Melihat orang lucu kemudian tertawa sampai terbahak-bahak, wah, ya ini batal salatnya. Kalau keluarnya sedikit maka masih dimaafkan. Kemudian wa yu'dharu, dan dimaafkan fit tanahnuh, berdehem, li ta'adzuril qira'atil wajibah, karena suatu udzur yaitu bacaan yang wajib. Misalnya surat Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Nah, maka bacaan Al-Fatihah terhenti gara-gara kita serak misalnya. Nah, kita terpaksa berdehem. Nah, boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang wajib. Maka kalau itu tidak sesuatu yang wajib, nggak usah berdehem, rukuk saja.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah surat Al-Mu'minun beliau baca, sudah dapat sekitar 1 ruku, kemudian beliau batuk. Nah, karena batuk maka bacanya agak susah, gitu. Maka beliau kemudian Allahu Akbar ruku. Kenapa beliau tidak berdehem saja supaya kondisinya normal lagi kemudian melanjutkan bacaan? Karena beliau membaca bukan bacaan yang wajib, tapi bacaan yang sunnah. Meskipun ya kalau berdehemnya sedikit tetap dimaafkan, ya. Tapi maksudnya yang lebih bagus adalah kalau itu bukan bacaan yang wajib, maka kita rukuk saja sebagaimana perbuatan Nabi. Kemudian walau nataqa, kalau dia berbicara binazmil Quran, dengan kalimat Al-Quran, dengan bahasanya Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, biqasdit tafhim, dengan tujuan untuk memahamkan kepada orang, au atlaqa, atau dia memutlakkan, yaitu tanpa tujuan tadi, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Contohnya dulu ya, ada seorang imam masjid di Masjid Nabawi, dia membaca salah, kemudian makmumnya itu membenarkan tapi rame-rame, sehingga yang imamnya nggak paham ini apa yang salah. Akhirnya dia mengatakan qalu na'am. Itu membaca ayat, Pak. Qalu na'am ada dalam Quran. Nah, dalam bahasa Arab kalau seseorang mengatakan na'am, itu maksudnya apa? Kamu ngomong apa gitu. Nah, dia membaca ayat qalu na'am, tapi tujuannya adalah kamu ngomong apa kamu, ya? Yang membenarkan tadi ngomong apa kok nggak jelas nih. Nah, menurut beliau madhab Syafi'i seperti ini batal salatnya, karena seseorang itu berbicara dinilai dengan niatnya. Kamu niatmu baca Quran atau niatmu ngajak ngomong kepada orang yang di belakang? Oh, niat saya ngajak ngomong kepada orang yang di belakang. Meskipun yang dibaca adalah ayat Quran, tetap hukumnya menyebabkan apa? Salatnya batal. Tapi ini masalah khilafiyah. Lah kok ulama tadi, kok imam tadi kok dia tidak pakai madhab Syafi'i, kenapa? Nah, dia orang Saudi rata-rata madhabnya madhab Hambali, ya. Kalau ini kita pakai madhab Syafi'i. Karena itu kalau imamnya salah baca, maka kita sebagai makmum, adabnya kalau kita membenarkan bacaan imam, adabnya ketika kita membenarkan bacaan itu, niatkan untuk membaca Quran yang benar. Jangan diniatkan untuk negur imamnya. Kalau kita meniatkan menegur imamnya, berarti kita ngajak ngomong imam, ya kan? Tapi niatkan saya mau baca Quran. Jadi imamnya ini bacaannya salah. Nah, saya akan baca Quran tapi yang benar. Nah, kalau niatannya membaca Quran yang benar, maka makmumnya tidak batal. Kemudian wala tabtulu, dan tidaklah salat batal bidzikri, dengan berzikir, wa du'ai, dan berdoa, bila khitabin, tanpa khitab. Khitab itu maksudnya bicara kepada orang lain. Maka kalau doanya mengandung khitab, salatnya batal. Misalnya seseorang mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Nah, Anda itu khitab namanya. Tapi kalau doanya tanpa khitab, maka tidak batal salatnya. Misalnya Allahumma arhamna, ya Allah rahmati kami. Panjenengan sedang sholat turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, salatnya batal tidak? Tidak batal, karena tidak ada khitabnya. Kalau ada khitabnya maka batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini juga doa, tapi ada khitabnya, waalaikum, maka batal. Kemudian wala, dan tidak batal bitalaffudhi, dengan pelafalan biqurbatin, suatu amalan soleh, kal itqi, seperti memerdekakan budak, wan nadri, dan nadar. Tapi syaratnya tadi tidak pakai khitab. Misalnya dia mengatakan pas salat, ya, saya memerdekakan budak saya. Nah, maka salatnya tidak batal. Kenapa? Karena memerdekakan budak ini termasuk amalan ibadah, sehingga kalau kita mengatakan itu seolah-olah kita ngomong sama Allah. Salat itu sedang bicara kepada Allah. Nah, maka kalau orang mengatakan saya merdekakan budak saya, itu ngomongnya sama Allah, sehingga salatnya nggak batal. Tapi kalau kita bilang kepada budak kita, kamu saya merdekakan, nah di sini ada khitab kamu, berarti salatnya batal. Wala, dan tidak batal bisukuti tawil, dengan diam yang panjang, bila udhrin, meskipun tanpa udzur. Jadi kalau kita diam panjang meskipun tanpa udzur, salatnya tidak batal. Misalnya seseorang salat
kemudian dia malah mikir masalah yang lain. Karena mikir masalah yang lain, akhirnya dia diamnya agak panjang nih. Setelah mikir selesai, dia lanjutkan bacaannya. Ini tidak batal sholatnya. Apalagi ada uzur, misalnya ada suara seperti orang mencuri nih. Nah, panjenengan pas sholat diam untuk fokus mendengarkan suara apa ini. Setelah suara hilang, panjenengan yakin nggak ada masalah, baru lanjutkan sholatnya, nggak batal. Kemudian wa yusannu, dan disunahkan liman nabahu, bagi orang yang mengenainya syai'un, sesuatu, yaitu di dalam salatnya, ay yusabbihallaha ta'ala, untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, in kana rajulan, jika dia adalah seorang laki-laki, wa tusaffiqul mar'ah, dan menepuk tangan kalau dia itu seorang perempuan. Bagaimana nepuknya? Bi batni, dengan bagian dalam, kaffin, telapak tangan, ala dhahri ukhra, di atas punggung telapak tangan yang lain. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat, misalnya imamnya salah, maka makmumnya cara menegurnya dua. Kalau dia laki-laki, dia mengucapkan subhanallah, dan ini sesuai sunnah Nabi SAW, man nabahu syai'un fal yusabbih. Kemudian kalau perempuan adalah dia bertepuk tangan, tapi tepuk tangannya jangan seperti orang gereja begini. Ini bagian dalam ketemu dengan bagian dalam telapak tangan. Ini telapak tangan gereja kayak gini, atau telapak tangan Toro kayak begini. Nah, tapi ini telapak tangan dia yang bagian dalam ditaruh pada bagian punggung. Kondisinya apalagi pas kita sedang sedekap sholat, maka kalau menepuk ini, gerakan kita jadi sedikit karena tangan sudah posisinya seperti ini. Tinggal ditepukkan saja. Tapi tidak harus yang kanan pada yang kiri, boleh kiri yang pada yang kanan juga boleh. Kalau posisi kita sedang sedekap, paling bagus adalah tangan ke yang kiri, sehingga gerakannya cuma satu, yang kiri tetap berada di tempatnya semula. Ini satu pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan pakai dua jari gini, Pak. Dua jari ditepukkan pada bagian dalam. Nah, tapi ini semua tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dari penjelasan para ulama. Tapi sudah sering saya sampaikan bahwasanya kita yang bukan ulama, tirulah kepada para ulama. Sehingga meskipun ya Nabi tidak pernah mengatakan seperti ini, kalau ulama mengatakan begitu, ya nggak ada masalah. Memang ini tidak menyelisih ajaran Nabi SAW. Ini hanya menjelaskan hadis Nabi SAW. Dan ketika ulama menjelaskan begini, pasti ada dasarnya. Kenapa kok tidak tepuk tangan seperti biasa saja? Karena kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, sehingga gerakannya dijelaskan oleh para ulama kita. Baik, ini syarat yang ke-10 sudah selesai, agak panjang, yaitu tentang tidak boleh bicara, intinya itu. Kemudian sekarang syarat yang ke-11, asyartul hadi asyar, syarat yang ke-11, tarkul af'al, meninggalkan perbuatan al-kathirah, yang banyak. Jadi tidak boleh kita bergerak atau berbuat pada waktu sholat dengan gerakan selain sholat apabila gerakannya itu banyak. Perhatikan, kalau gerakannya banyak maka batal. Kalau gerakannya bertubi-tubi maka batal. Kalau gerakannya disengaja padahal tidak diperlukan maka batal. Jadi satu apa? Banyak. Dua, bertubi-tubi atau berturut-turut. Tiga, sengaja dan tanpa keperluan. Kalau pakai keperluan nggak apa-apa. Misalkan panjenengan sedang sholat, ada ular, dipukul atau dibiarkan? Dipukul, satu kali pukul belum mati, pukul lagi nggak? Pukul lagi, sampai 3 kali belum mati, 4 kali belum mati, 5 kali belum mati. Ya, kalau kalau ada keperluan nggak apa-apa. Maka 3 ini harus kita hafalkan. Banyak, berturut-turut, kemudian tanpa hajat. Tambah satu lagi, yaitu dengan anggota tubuh yang berat atau yang besar, yaitu kepala atau tangan atau kaki. Adapun anggota tubuh yang kecil atau yang ringan, meskipun gerakannya berkali-kali tidak membatalkan. Misalnya mata ini berkedip, berkedipnya 3 kali tidak batal karena ini anggota kecil. Atau hidung, begini, ini juga tidak membatalkan. Atau mulut atau lidah,
Misalnya panjenengan sedang sholat malah selilitan, pakai lidah ini. Ini gerak-gerak ini nggak batal, meskipun makruh. Atau pakai jari. Jadi misalnya panjenengan gatal di kepala, jarinya garuk-garuk berkali-kali, ini nggak batal. Tapi jari tok loh ya. Kalau jari plus telapak, telapak ini sudah termasuk tangan. Ini kalau gerak tangannya ini berkali-kali, ini batal sholatnya. Maka kalau garuk pakai jari saja. Berkali-kali boleh. Nah, ini nggak batal begini, meskipun 1000 kali. Kalau wajahnya ngantuk diusap-usap gini, ya batal. Karena apa? Ini adalah telapak tangan termasuk anggota yang berat atau yang besar. Maka kita lanjutkan penjelasan beliau. Falau zada, maka seandainya dia menambah ruku'an aw ghairahu, ruku' atau selain ruku' minal arkan, dari rukun-rukun salat, batalat, salatnya batal in ta'ammadahu, kalau dia sengaja melakukannya. Jadi salat kemudian sujudnya 3 kali, batal salatnya, kecuali kalau ada sebab. Kalau ada sebab maka tidak batal. Sebab misalnya ragu-ragu berapa ini tadi ya. Nah, kalau ragu-ragu 1 atau 2, oleh Nabi disuruh ngambil yang paling sedikit, yaitu 1. Nah, berarti kita tambah saja. Setelah kita tambah, baru teringat, wah iya, ternyata tadi sudah 2. Ini berarti sujudnya 3. Ini karena tidak disengaja nggak batal sholatnya. Kalau panjenengan sengaja, wah sujudnya kita epenake telu kan tambah seger, supaya apa? Otak saya semakin banyak darahnya yang mengalir di situ. Nah, sujudnya tambah lagi, batal. Makanya kalau imam sholat duhur misalnya 5 rakaat, panjenengan tahu bahwa itu rakaat kelima dan sudah bertasbih mengingatkan imam, imamnya nekat nambah, panjenengan jangan ikut nambah. Kalau ikut nambah gimana? Batal sholat panjenengan. Ya, imamnya tidak batal karena imamnya nggak sengaja, imamnya merasa sudah benar kok. Nah, padahal kita tahu salah imamnya ini. Imamnya lagi pusing mikir banyak utang atau gimana, akhirnya dia apa? Sholatnya nggak sadar begitu. Kemudian au fa'ala salasatan, atau dia melakukan 3 kali salasata af'alin, 3 kali perbuatan mutawaliyatin yang berturut-turut. Nah, maka kalau tidak berturut-turut tidak batal. Karena itu caranya, kalau kita dari shaf kedua menuju ke shaf yang ketiga, itu kalau perlu 3 langkah, 1, 2, 3, maka caranya jangan berturut-turut. 1, 2, kemudian istirahat sebentar, baru kemudian apa? Langkah lagi. Kalau 3 berturut-turut, maka dalam mazhab Syafi'i sholatnya batal. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, bahwasanya 3 kali berturut-turut kalau itu diperlukan seperti tadi melangkah ke arah depan, maka ini tidak ada masalah. Kathalasi khatawatin, seperti 3 langkah. Au hakkatin, atau gatal-gatal atau menggaruk-garuk au hakkatin, atau beberapa garukan fi ghairil jorab, pada selain kudis. Kenapa beliau mengatakan pada selain kudis? Karena kudis ini dibutuhkan untuk nggaruk berkali-kali, sehingga kalau untuk kudis berarti ada uzurnya atau ada sebabnya. Kalau ada sebabnya maka tidak membatalkan sholat. Maka sudah saya ulang-ulang tadi, gerakannya banyak yang membatalkan, gerakan yang berturut-turut yang membatalkan, gerakan yang tidak ada sebabnya itu yang membatalkan. Tapi kalau ada uzurnya atau ada sebabnya maka dimaafkan. Awasaba, atau dia meloncat wasbatan fahishatan, satu loncatan yang dahsyat. Maksud beliau adalah meskipun hanya 1 kali loncatan, berarti bukan 3 gerakan, tapi kalau dahsyat maka itu hukumnya sama dengan 3 kali gerakan. Panjenengan sholat, kemudian pas sholat teringat tadi sore volley, wah naik tinggi sekali nih, meh praktek ini pas sholat nih, aku mau ke sholat dhuwur nih. Nah, terus dia loncat lagi. Nah, maka dia ngeloncat ini, loncatan yang dahsyat ini membatalkan sholat, meskipun hanya 1 kali gerakan. Atau doroba, memukul dorbatan, 1 pukulan mufritah yang berlebihan, ini juga membatalkan sholat. Batalat, maka sholatnya batal. Sawaan, sama saja, karena amidan, apakah dia sengaja, au nasian, atau dia lupa. Yang disebut memukul yang berlebihan itu adalah kalau seluruh anggota tubuh kita bergerak. Maka kalau kita memukul ular, itu jangan semua gerak tubuh kita, tapi hendaklah kita bergerak sesuai kebutuhan. Yang butuh bergerak tangan kanan saja, ya sudah tangan kanan saja. Kakinya masih tetap berdiri pancep di tempat sholat kita.
Tapi kalau kakinya butuh bergerak karena ularnya mendekat, kita mundur, ya nggak ada masalah. Tapi hendaklah kita bergerak sesuai dengan kebutuhan saja. Beliau mengatakan wala yadurru, dan tidak memadarati al-fi'lul qalil, perbuatan yang sedikit maksudnya kurang dari 3. Jadi banyak itu 3. Wala, dan tidak pula harakatun khafifatun, gerakan-gerakan ringan, wa in kathurat, meskipun banyak, katahrikil asabi, seperti menggerak-gerakkan jari-jari. Nah, tadi sudah dibahas bahwa anggota tubuh dibagi 2, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Maka yang besar itulah yang membatalkan sholat. Kalau gerakan ringan meskipun itu kecil berkali-kali, maka tidak batal sholatnya. Nah, anggota tubuh manusia memang dibagi 2, ada yang besar, ada yang kecil. Maka panjenengan tidak usah saya jelaskan, pasti sudah ngerti mana yang besar, mana yang kecil. Dari atas ada kepala, ada mata, ini kecil, hidung ini kecil, mulut ini kecil, bibir ini kecil, lidah ini kecil. Kemudian mohon maaf ke bawah, kemaluan itu juga kecil. Nah, maka semua yang kecil-kecil itu kalau bergerak lebih dari 1, lebih dari 3 tidak membatalkan sholat. Tapi makruh Pak ya. Jadi kalau sholat nggak perlu kedip-kedip terus begitu, kecuali kalau diperlukan. Nggak perlu, kenapa kedip-kedip? 12. Asyartu tsani asyar, syarat yang ke-12, tarkul akli wasyurbi, meninggalkan makan dan minum. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita kalau membatalkan puasa, maka juga membatalkan sholat. Jadi tidak harus makan dan minum, yaitu makanan dan minuman tidak harus nih. Misalkan ngelek neker, nih sama saja. Itu bukan makan dan minum, tetapi itu bisa membatalkan puasa, maka juga membatalkan sholat. Fa'in akala, maka jika dia makan qalilan, sedikit, nasian, lupa, sedikit plus lupa, gabung 2 nih. Au jahilan bitahrimi, atau tidak tahu keharamannya, lam tabtul, maka sholatnya tidak batal. Jadi kapan makan minum tidak batal? Ketika syaratnya 2 terpenuhi. Syarat pertama, yang dimakan itu sedikit. Misalnya selilitan tadi, sandep panjenengan pas sholat kemudian selilitan. Syarat yang kedua, lupa pas panjenengan selilitan kemudian langsung dilek, lupa dalam kondisi sedang sholat. Maka kalau lupa atau tidak tahu hukum haramnya tadi, maka masih dimaafkan. Tapi kalau panjenengan ingat, wah ini posisinya sholat ini, tapi selilitannya ini daging onta ini, jarang sekali saya makan nih, tak lepeh kok eman-eman nih, akhirnya dimasukkan nih, ya batal sholatnya. Meskipun hanya 1 butir nasi saja, itu tetap membatalkan sholat ketika dia tidak lupa. 1 butir itu sedikit Pak, tapi karena tidak lupa maka batal. Jadi supaya tidak batal, 1 harus sedikit, 2 harus lupa. Kemudian yang ke-13, asyartu tsalits asyar, syarat yang ke-13, alla yamdiya, bahwasanya tidak terlewat, tidak berlalu, ruknun qauliyun, 1 rukun yang bersifat ucapan, misalnya Al-Fatihah, au fi'liyun, atau 1 rukun yang bersifat perbuatan, misalnya berdiri atau rukuk atau sujud nih, ma'asyaki, bersama dengan keraguan-raguan, fi niyyati taharrum, terhadap niat takbiratul ihram, au yatulu, atau lama, zamanus syakki, masa keraguan-raguan tadi. Maksudnya gini, panjenengan sholat, tapi pas sholat, tengah-tengah sholat panjenengan ragu-ragu, tadi saya sudah takbiratul ihram belum? Atau tadi saya sudah niat untuk sholat belum? Gara-gara masuk masjid tergesa-gesa Pak, imamnya sudah mau rukuk, panjenengan tergesa-gesa, akhirnya langsung masuk saja begitu. Nah, begitu sudah baca Fatihah ragu-ragu, wah ini tadi sudah takbiratul ihram belum nih? Nah, beliau mengatakan kalau sudah terlewat 1 rukun qauli, 1 rukun ucapan, atau 1 rukun perbuatan, masih ragu-ragu, sholatnya batal. Karena itu ringkasnya, kalau kita sedang membaca Fatihah, kemudian kita ragu-ragu, apakah tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Silahkan berhenti, jangan lanjutkan baca, tapi diingat-ingat. Kalau ternyata teringat belum membaca Fatihah, belum membaca takbiratul ihram, maka hendaklah apa? Baca takbiratul ihram. Tidak harus angkat tangan. Angkat tangan itu kan sunnah kan? Yang wajib adalah takbiratul ihramnya. Allahu akbar. Kalau panjenengan angkat tangan lagi, nanti orang-orang sebelah batin ki ngopong baleni meneh. Tapi yang angkat tangan lagi juga nggak apa-apa.
tapi tidak wajib seperti itu. Yang wajib adalah membacanya, Allahu Akbarnya. Kalau ternyata setelah kita ingat-ingat ternyata oh iya tadi sudah takbiratul ihram, maka silahkan dilanjutkan bacaan Fatihahnya yang tadi itu sudah sah. Maka kapan tidak sah? Ketika terlewat atau berlangsung satu rukun kita masih ragu, baca Fatihah dari awal sampai akhir masih ragu-ragu, dilanjutkan terus. Akhirnya malah kita rukuk setelah itu masih ragu-ragu, ya salatnya batal. Karena takbiratul ihram ini adalah syarat untuk masuk ke dalam salat. Kalau kita belum takbiratul ihram itu berarti belum masuk dalam salat, masih di luar salat itu. Masih boleh makan minum, masih boleh ngobrol ya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, ini sudah masuk ke dalam salat. Tidak boleh masa ragu-ragunya tadi lama nih. Sehingga ingatnya harus cepat-cepat nih. Dicepatkan ingatnya itu. Tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Kalau ingatnya lama, maka sama dengan apa? Sudah batal sekaligus, sehingga diulang saja dari awal. Karena itu saya wasiatkan kepada diri saya sendiri maupun kepada panjenengan semuanya, kalau sholat tidak usah tergesa-gesa terlambat. Karena kalau kita tergesa-gesa terlambat, ada kondisi seperti itu tadi. Bisa jadi seseorang sholat tergesa-gesa, akhirnya malah ragu-ragu. Tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Itu gara-garanya tergesa-gesa itu. Kalau orang tidak tergesa-gesa, insya Allah nggak akan terjadi seperti ini. Karena dia berada di shaf, kemudian mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan ibadah kepada Allah, kemudian Allahu Akbar, sehingga sadar betul bahwa dia sedang mengucapkan Allahu Akbar. Kalau tergesa-gesa, itulah yang akan terjadi. Nomor 13 ini. 14. Asyartur rabi' asyar, syarat yang ke-14, alla yanwiya, bahwasanya dia tidak meniatkan qat'as shalah, untuk memotong salatnya atau menghentikan salatnya, au yataraddad, atau dia tidak beragu-ragu fi qat'iha, di dalam memutus salatnya. Jadi orang sedang sholat, niatnya itu harus jazm. Jazm itu gimana? Yaitu betul-betul saya sholat sampai akhir. Kalau di tengah-tengah sholat dia meniatkan, saya hentikan sholat saya, meskipun dia masih melanjutkan bacaannya, sudah batal sholatnya. Atau panjenengan ragu-ragu, ya, ragu-ragu apa? Dihentikan nggak ini? Itu sholatnya batal. Contohnya Juret, ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia sedang sholat, dipanggil ibunya, dia ragu-ragu, sholati au ummi, lanjut sholat atau mendatangi ibu. Ini dari sisi madhab Syafi'i, itu hukum sholatnya sudah apa? Batal, karena ragu-ragu apakah memutuskan sholatnya ataukah tidak. Ragu-ragu memutuskan sama dengan ragu-ragu melanjutkan, sama saja. Tak lanjutkan enggak ya ini? Dilanjutkan enggak ya ini? Ini sholatnya batal. Karena itu tidak boleh sholat dalam keadaan ragu-ragu begitu. Jazmkan, saya lanjutkan. Meskipun anak saya nangis, saya lanjutkan. Dijazm begitu, dipastikan begitu bahwa sholatnya lanjut. Ini berbeda dengan puasa nih. Kalau puasa itu niatnya adalah kuat. Menurut para ahli fikih begitu. Niat puasa itu kuat, niat sholat ini lebih lemah. Sehingga kalau kita meniatkan putus, itu sudah langsung putus sholatnya. Tapi kalau puasa, niatan memutuskan puasa saja, belum putus puasanya. Misalkan panjenengan safar kemudian haus, kemudian meniatkan, wah saya putuskan aja puasanya, tapi sambil nunggu penjual air minum masuk bis, ternyata sampai maghrib penjual air minum orang melebu-melebu nih, akhirnya panjenengan belum jadi minum, ini puasanya nggak batal meskipun sudah diniatkan untuk apa? Batal. Kenapa? Karena niatnya itu kuat. Berbeda dengan sholat ini, niatnya dinilai lemah ya. Dari sisi kekuatannya adalah lemah, sehingga kalau kita sudah niatkan putus, sudah putus betul. 15 terakhir ya. Asyartul khamis asyar, syarat yang ke-15, adamu tidak ta'liqi qat'iha, menggantungkan memutuskan sholat tadi bisyai'in, dengan sesuatu kejadian. Misalnya panjenengan di dalam sholat mengatakan ya, nanti kalau terjadi gempa saya hentikan sholat. Maka meskipun terjadi gempa atau tidak terjadi gempa, sholatnya sudah batal. Karena itu kalau sholat diniatkan yang jazm, saya teruskan sholat kita. Ada gempa, lanjut sholat. Jangan mengatakan dalam hati, kalau nanti saya mengalami gempa maka sholatnya saya hentikan. Ternyata gempa betul dan gempanya sedikit,
sehingga panjenengan tidak lari kemana-mana karena gempanya kecil dan orang semasjid semuanya nggak ada yang lari, tetap sholatnya batal. Karena tadi sholat niat itu harus apa? Bersifat jazm, harus bersifat pasti begitu. Jangan digantung-gantungkan dengan suatu kejadian, maka akan menjadi batal sholatnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 15 syarat sahnya sholat. Kita membahas pada pertemuan kali ini 6 syarat ya. Adapun 9 syarat sebelumnya sudah kita bahas pada waktu yang lain. Kemudian sisa waktu ini kalau kita lanjutkan pada pasal berikutnya yang makruh-makruh dari sholat, ini waktunya tidak cukup karena banyak, ada 26 makruh-makruh di dalam sholat. Maka untuk pembahasan makruh-makruh dalam sholat ini saya tunda pada waktu yang akan datang. Nah, sebelum kita buka soal jawab, maka saya tambahkan satu materi sedikit saja. Materinya apa? Ada satu kitab, judulnya kitab itu adalah Munkaratul Afrah, kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi pada acara-acara kegembiraan. Ada juga kitab judulnya Munkaratul A'ras, kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi pada pernikahan. Nah, ini karena sering terjadi pada kalangan manusia, baik yang tidak ngaji orang-orang awam maupun yang ngaji seperti kita, maka saya merasa wajib untuk menjelaskan ini supaya tidak terjadi di tengah-tengah kita kemungkaran-kemungkaran pada saat pernikahan tersebut. Saya ingin membahas 3 hal saja, meskipun kemungkaran itu sangat banyak. Yang pertama, termasuk kemungkaran adalah ketika terjadi ikhtilat, campur baur antara laki dengan perempuan. Karena itu kalau ada walimah nikah itu hendaklah dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Karena kadang-kadang itu tidak dipisahkan antara laki dengan perempuan, sehingga suami istri duduk bareng. Nah, kalau suami istri duduk bareng, otomatis ini nanti sebelahnya juga suami istri, akhirnya campur baur laki perempuan. Ini enggak sesuai sunnah seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat jamaah, beliau tetap duduk di tempat. Kenapa? Menunggu supaya jamaah perempuan supaya pergi semua. Kalau sudah jamaah perempuan pergi semua, baru Nabi bangkit. Kalau sudah Nabi bangkit, baru para jamaah laki-laki bangkit. Kata perawi hadis, Rasulullah melakukan itu supaya tidak bertemu antara laki dengan perempuan di jalan. Rasulullah pernah melihat para jamaah perempuan pulang dari masjid berada di tengah-tengah jalan. Maka Rasulullah mengatakan, laisa lakunna an tahukna thariq. Kalian tidak berhak untuk berada di tengah jalan, kalian di pinggir. Yang tengah ini biar dipakai untuk para laki-laki. Nah, supaya tidak terjadi ikhtilat, maka perempuan di pinggir-pinggir. Saking taatnya para sahabiat kepada Nabi, mereka itu mepet pinggir banget sampai kadang-kadang bajunya kecantol tembok. Sahabat Nabi itu ya, saking taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung diamalkan. Disuruh mepet, meskipun Nabi tidak mengatakan mepetlah tembok, tidak. Beliau cuma mengatakan kamu di tepi jalan ya, bagian pinggir. Tapi saking taatnya mereka sampai mepet tembok. Ini yang pertama, ikhtilat. Kemungkaran yang kedua di dalam walimah pernikahan adalah biasanya disetelkan musik. Alat musik ini menurut ulama salaf, sepakat ulama salaf bahwa hukumnya haram. Salaf itu apa? Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in itu salaf. Khalaf itu generasi belakangan, yaitu setelah sahabat pada mati, tabi'in pada mati, tabi'un pada mati, itu namanya generasi khalaf. Nah, generasi 3 ini namanya salaf, sudah sepakat bahwa alat musik itu haram. Sehingga kalau ada pendapat baru yang mengatakan alat musik tidak haram, ini pendapat yang menyelisih kesepakatan para salaf dan ini tidak diperbolehkan. Yang saya tahu, yang sahih bahwasanya ada ulama membolehkan musik itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Dia orang pertama yang membolehkan musik, padahal itu menyelisih salaf. Maka ini jelas salah. Adapun riwayat-riwayat yang lain bahwasanya ada seorang tabi'i memakai musik, itu riwayatnya setelah kita teliti tidak ada yang sahih. Di pesantren itu ada 2 akhwat
ustadzah, dua ustadzah yang menulis atau meneliti tentang masalah musik ini. Saya tanya kepada mereka, belum menemukan riwayat yang sahih bahwasanya ada salaf yang pakai musik. Ada riwayat-riwayat ya bahwasanya ada seorang tabi'i pakai musik, ada seorang sahabat Nabi juga yang pakai musik. Tapi setelah kita teliti riwayatnya tidak sahih. Nah, tidak sahih nggak bisa dijadikan dasar. Sehingga kita menggunakan pendapat para ulama yang mengatakan sudah terjadi sepakat atau ijma' salaf bahwa musik adalah apa? Haram. Satu yang dibolehkan oleh Nabi alat musik yaitu rebana saja. Silahkan pakai rebana boleh, tapi gitar jangan, seruling jangan, piano jangan. Itu semuanya alat-alat musik selain rebana diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Bukhari, nanti silahkan dilihat dalam Sahih Bukhari, yang punya Sahih Bukhari ini. Rasul mengatakan akan datang suatu kaum yang yastahilluna, mereka itu menghalalkan. Kata-kata menghalalkan berarti hukum asalnya apa? Haram. Akan datang suatu kaum yang menghalalkan satu zina, berarti zina haram. Dua sutra, berarti sutra haram bagi laki-laki. Dan minuman keras, berarti minuman keras haram. Dan alat-alat musik, berarti alat-alat musik juga apa? Haram. Menurut saya hadis ini sudah sangat jelas menurut saya. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap orang cetok haram. Ini haramnya kalau musiknya itu berlebihan, ya. Kalau nggak berlebihan itu berarti tidak haram. Lah apa ya semuanya kamu gitukan? Zina kalau nggak berlebihan, kur nyicip kadang-kadang halal, kurang ajar tenan. Atau minuman keras, kalau cuma satu tetes, satu sendok saja, apalagi cuma nyicip saja, menjadi halal, nggak bisa. Minuman keras meskipun satu tetes, meskipun hanya sekali seumur hidup, tetap apa? Haram, nggak boleh. Zina juga begitu, meskipun sekali saja. Bahkan itu ada sisi positifnya, karena tetangga panjenengan janda lama, kesepian, pas malam hujan lagi, nah, panjenengan kemudian berbuat baik, tak temani mbak, tetap haram. Namanya zina haram, nggak boleh. Maka alat musik juga begitu, nggak boleh. Dan saya khawatir kalau ada orang menjual alat musik, kemudian terjadi musibah pada keluarganya. Misalnya kalau keluarganya ada yang menjadi orang yang jelek, anaknya jadi orang yang jelek, anaknya menjadi orang fasik, itu mungkin gara-gara hasil dari jualan alat musik itu yang tidak haram itu. Akhirnya Allah berikan musibah tersebut pada keluarganya. Mungkin, wallahu a'lam. Karena memang hasil yang haram kalau dimakan menyebabkan suatu keburukan juga. Yang ketiga, tidak sepantasnya pengantin perempuan dihidangkan di depan jamaah laki-laki. Tidak sepantasnya pengantin laki-laki dihidangkan di depan jamaah perempuan, atau ditaruh di tengah-tengah. Laki dan perempuan ini duduk di atas, di tengah-tengah, sehingga jamaah laki-laki bisa melihat si perempuannya dan jamaah perempuan bisa melihat si laki-lakinya. Ini nggak pantas begini. Ini termasuk kemungkaran begini. Maka orang ngaji yang nggak pantas melakukan begitu. Ini kenapa saya ingin menyampaikan, karena saya merasa bahwasanya ini kemungkaran sudah sangat jelas, tidak ada satupun ulama yang membolehkan, tapi masih ada saja yang belum paham. Jadi saya merasa ini wajib bagi saya untuk sampaikan. Kalau nggak saya sampaikan, yang dosa nanti saya khawatirnya saya. Kenapa? Saya sadar itu adalah salah, mungkin pelakunya pas nggak sadar. Mungkin loh, saking senengnya mungkin loh, saking senengnya sampai lupa. Iya ya, jadi oleh lali aku. Bisa saja. Kalau lupa nggak dosa, tapi saya yang sadar saya yang salah, saya tidak menyampaikan salah. Maka ini saya sampaikan dalam rangka supaya semuanya sadar. Jangan sampai terjadi minimal 3 hal tadi. Ikhtilat dalam walimah jangan sampai, musik dalam walimah jangan sampai, kemudian pengantin laki dan perempuan jangan ditampilkan di depan umum begitu. Pengantin laki-laki bersama jamaah laki-laki, pengantin perempuan bersama jamaah perempuan. Maka jangan sampai ada jamaah perempuan yang batin, wah masih ganteng banget nih. Atau jamaah laki-laki yang batin, wah mbak ya ayu banget nih. Semudah-mudahan suaminya ndang mati tak warisi tak lamar nih. Jadi jandanya tak lamar nih. Jangan sampai begitu, nambah dosa orang nih. Nah, maka mohon maaf
Ini tidak menunjuk kepada siapapun, tapi ini adalah an-nushul am, nasihat umum kepada siapapun kaum muslimin, baik yang ada di sini maupun dimanapun yang mendengar suara ini. Ini tulus dari hati terdalam saya. Saya merasa saya tidak, kalau tidak saya sampaikan saya berdosa, maka saya merasa harus menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab, silakan dari Bapak atau Ibu yang boleh bertanya berbagi langsung. Pak Haji Tulus. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, mengenai sholat. Jadi pada saat tadi sudah dijelaskan beberapa yang bisa membatalkan sholat. Pada saat kita sholat, kita itu kelakepan terlalu lama dan ada suara Ustaz. Kemudian juga yang kedua adalah pada saat kita sholat terlalu ngantuk, akhirnya ya merem betul. Yang ketiga Ustaz, pada saat sholat Jumat sebelum khotib itu naik mimbar, apakah juga diwajibkan kita tetap duduk berdiam diri, berzikir, bersalaman pun apakah juga tidak diperbolehkan Ustaz? Ini mohon penjelasannya. Kemudian berikutnya Ustaz, yang berkaitan masalah musik, bahwasanya saat ini justru ada juga sebagian seorang ulama, seorang tausiah yang tahu betul dalil-dalilnya, justru dia itu kalau tidak pakai musik katanya dia ngetren. Contohnya Anwar Said itu juga biasanya juga pakai musik untuk memberikan semangat daripada audien. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Yang pertama, kebenaran itu tidak diambil dari siapa-siapa, tapi diambil dari dalil Quran dan dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita ngikuti yang ngetren dan sebagainya, maka Allah sudah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu. Kalau kamu ikuti rata-rata manusia, mereka sesatkan kamu. Maka nggak peduli siapapun yang melakukan, pokoknya bertentangan dengan dalil, kita katakan itu salah. Jadi jangan diikuti. Adapun kalau panjenengan ngantuk pada saat sholat dan menjadi tertidur, maka ketahuilah bahwa tidur itu dibagi dua. Tidur yang melenyapkan seluruh kesadaran kita, maka itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Atau tidur yang masih ada kesadaran pada diri kita. Misalkan ada barang jatuh, kita dengar kaget. Nah, maka itu masih tidak membatalkan sholat. Tapi dipesankan oleh Nabi, kalau seseorang sholat dan ngantuk, hendaklah dia tidur. Kalau sudah ngantuknya hilang, baru silahkan lanjutkan sholat. Sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib ya segera diselesaikan. Karena itu kalau panjenengan yakin bahwa ini ngantuk saya ini masih ada sadarnya, sehingga kalau ada barang jatuh panjenengan masih tahu, masih dengar. Nah, orang seperti itu nggak batal sholatnya, karena kalau keluar angin dia pasti kaget wah keluar angin. Nah, berarti masih ada kesadaran, nggak batal sholatnya. Ada lagi Pak? Atau ada yang belum kejawab? Ada. Tadi apabila saat kita berada dalam masjid sebelum khotib naik mimbar, apakah kita harus berdiam diri? Kalau imamnya belum khutbah atau sudah berhenti dari khutbah, itu kita boleh ngomong. Jadi imamnya sudah di masjid, tapi dia belum naik mimbar, belum khutbah. Ngomong nggak apa-apa. Kemudian imamnya sudah naik mimbar, salam. Setelah salam kan duduk kan, ngomong nggak apa-apa. Tapi setelah adzan selesai dia kemudian ceramah, pas dia ngomong itu kita nggak boleh ngomong. Kemudian selesai dia khutbah pertama, dia duduk, itu ngomong boleh. Jadi kapan tidak boleh ngomong ketika khutbah Jumat? Ketika imamnya sedang khutbah. Jadi maksudnya kalau imamnya bicara, yang lain jangan bicara. Kalau imamnya tidak bicara, maka yang lain boleh bicara. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Tanya Ustaz. Silakan. Masalah membatalkan sholat tadi yang ke-10, masalah menangis itu. Kalau menangis
karena mungkinnya dari dosa-dosanya itu apa juga membatalkan sholat, atau rintian mungkin karena menahan sakitnya itu gimana? Sebenarnya sudah dijelaskan ya di kitab ini juga bahwasanya yang membatalkan itu adalah kalau dia itu disengaja nih. Tapi kalau tidak disengaja maka tidak ada masalah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika membaca Quran saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala keluar isakan tangis. Itu bukan disengaja, tapi karena memang keluar tangisan itu sebagaimana kalau orang yang sedang sedih maka tidak bisa menahan, tiba-tiba keluar sendiri. Tidak ada masalah. Ada lagi? Ini ada di depan, Ustaz. Silakan. Musik Islami untuk motivasi misal tentang jihad, tentang Palestina juga nggak boleh, Ustaz. Musik harus dibedakan dengan nyanyian ya. Silahkan nyanyian yang bagus-bagus, nasyid tentang jihad silahkan, tapi tidak pakai musik. Dan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang membuat nyanyian tanpa musik. Saya cari di YouTube ya, Asmaul Husna tanpa musik banyak. Tapi yang pakai musik juga banyak. Nah dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang sebenarnya sudah sadar, oh ternyata musik itu haram menurut kesepakatan para salaf. Ini ilmu tidak banyak yang tahu. Kenapa? Orang jarang mempelajari masalah ijma atau kesepakatan para ulama. Yang sering dipelajari Quran, tafsir ya, hadis Nabi. Tapi kitab ijma, pernah nggak ada pengajian membahas tentang ijma atau kesepakatan para ulama? Saya belum pernah sampai hari ini mendengar ada kajian membahas tentang ijma atau kesepakatan para ulama. Sampai hari ini saya belum tahu. Di Indonesia ya. Kalau di Arab sudah sering nih membahas kitab ijma kayak karya Ibnu Munzir maupun yang lain-lainnya nih. Nah, maka kalau menyelisih ijma kita tinggalkan nih. Tidak banyak yang tahu. Saya rasa itu yang diharamkan suara yang dihasilkan atau alat musiknya, karena kadang di hati kita kan terdengar suara-suara yang mengandung sebuah irama dihasilkan dari musik. Jadi kalau saya dulu pernah dengar dari keterangan Ustaz Hadi Hidayat, itu maksudnya kalau musik haram kan nanti keluar dari HP kita terus semua musik. Jadi yang meskipun dari HP atau dari apapun juga, kalau itu adalah suara alat musik tidak boleh. Sehingga HP kita jangan disetel alat musik, jangan disetel suara musik. Hendaklah disetel misalkan suara air mengalir atau apapun, bisa diubah kan. Deringan HP itu bukan musik, itu nggak ada masalah ya. Kring-kring itu bukan musik ya. Itu suara telepon itu ya, itu bukan musik ya. Nah, maka silakan yang isinya musik atau apa suara deringannya musik diganti aja. Kalau saya mungkin nggak paham gimana cara gantinya ya, rotok gaptek saya ya. Panjenengan kan paham kan, bisa ganti suara-suara kan ya. Ganti suara antot malah boleh ya. Ada orang nelpon dut 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 ya boleh ya. Nggak apa-apa ya. Jadi walaupun hasil dari suara itu haram, tetap sama saja karena itu asalnya dari alat musik. Nah, kan tadi saya menyatakan kalau musik gitar, sore, rebana boleh. Apa? Rebana boleh. Rebana saja yang boleh. Maka ganti yang suara rebana nggak apa-apa. Biasanya kalau NU kan pengajian sebelumnya rebananan dulu kan, nah, nggak apa-apa rebananan. Rebana saja. Tapi pakai gitar dan sebagainya jangan. Nah, yang tadi ada Pak Anwar Zahid saya nggak paham apakah hanya rebana ataukah tidak. Kalau hanya rebana nggak apa-apa. Ya, biasanya solo organ, Ustaz. Apa itu? Oh, jadi banyak macam-macam. Nah, nggak boleh. Rebana saja yang boleh. Pun yang masih suka musik saya nasihatkan terakhir gini, daripada jenengan mendengarkan musik nggak dapat pahala, dengarkan murattal pasti berpahala. Pun, insya Allah semua sepakat nih. Masalah apa namanya ijma salaf tadi, sebagian orang mosok ijma, ada yang begitu.
ya sudah, karena nggak pernah pelajari isma dia masih mengatakan mosok-mosok. Tapi kalau masalah murotal semua orang sepakat ya, lebih utama daripada musik tadi. Bila ada yang lain yang akan bertanya kepada beliau, sudah. Nah, subhanallah, rabbuna bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.